Oke Mbak, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Iya, gimana Mbak perjalanannya tadi menuju ke sini? Apakah nggak macet? Alhamdulillah lancar. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya lancar ya Mbak. Ya Mbak, Mbaknya boleh memperkenalkan diri dulu Mbak. Perkenalkan nama saya Yuanita Desya Putri, bisa dipanggil Nita. Oke Mbak, sekolah di mana Mbak? Di SMPN 2 Kamisari. Oh ini tadi libur gitu ya? Iya. Oke, eh, perkenalkan juga ya Mbak ya, saya Diswarena untuk menjadi konselor pada pagi hari ini ya Mbak. Ya. Oke, Mbaknya sudah pernah mengikuti sesi konseling gitu Mbak? Sudah. Oh sudah, jadi ini nggak pertama kali gitu ya Mbak ya? Ya. Oke, eh, saya akan memberitahu dulu ya Mbak ya sebelum kita mengikuti sesi konseling hari ini. Di sini mempunyai asas kerahasiaan, yaitu Mbak Nita jangan berasa terburu-buru dan jangan takut kalau sebenarnya Mbak Nita ini tersebar kemana-mana gitu ya Mbak ya. Ya. Oke, di sini kita mempunyai waktu kurang lebih 45 menit gitu ya Mbak ya. Apakah Mbak Nita bersedia? Bersedia. Oke Mbak, karena Mbak Nita bersedia, kita akan melangsungkan sesi konseling pada pagi hari ini. Oke, dan saya izin mencatatnya ya Mbak ya. Oke Mbak, boleh Mbak ceritakan masalahnya yang dialami Mbak Nita sekarang? Saya tuh di sekolah sama kakak kelas tuh difitnah gitu. Oh begitu. Oke Mbak, apa sih yang terjadi di akhir-akhir ini di sekolahnya Mbak Nita? Boleh Mbak Nita ceritakan lebih detailnya lagi. Awal ujian itu kan aku kan nggak tahu ya ruangannya kan duduknya tuh di sama kakak kelas itu ya. Saya tuh dikira tuh duduk sama pacarnya kelas itu, padahal saya duduk sama perempuan. Terus di situ habis ujian tuh aku dilabrak gitu. Itu aku duduk sama pacarnya gitu. Yang duduk tuh ternyata teman aku. Dan itu di situ tuh kan ya kalau ngelabrak tuh sama satu circle gitu loh. Jadi itu rame kalau ngomong tuh sama kelas-kelas gitu. Nah di situ tuh aku kan nggak bisa jawab karena aku nggak tahu apa-apa. Aku tuh udah kayak minta maaf karena nggak tahu. Terus aku tanya nama wajahnya kelas apa, terus dia ruangan apa. Ternyata tuh dia tuh ruang 20 sedangkan aku ruang 19 gitu. Di situ teman aku tuh kayak malu gitu langsungan karena udah ngomong ke kelas katanya aku duduk sama pacarnya gitu. Dan di situ kelas tuh ya langsung kayak minta maaf tapi tuh tetap sinis gitu loh kayak kayak masih ada rasa benci sama aku gitu. Dan di situ dia tuh pas ikut aku ke ruangan ternyata tuh dia baru tahu kalau aku ternyata duduk sama perempuan. Dan di situ dia tuh minta maaf tapi tuh kalau minta maaf tuh kayak gak ikhlas gitu. Dan temen aku juga minta maaf. Dan setelah minta maaf itu aku tuh difitnah lagi, difitnah kayak gimana yang ngomongin dia di belakang gitu loh, padahal yang ngomongin teman aku yang ngomong ke kakak situ. Nah itu kayak aku ngomongin dia tuh gini padahal tuh enggak sama sekali. Dan disitu aku dilabrak lagi. Dan kalau ngobrol itu bawa teman satu kelasnya, bawa satu kelasnya gitu, aku kan nggak tahu apa-apa ya. Terus teman aku tuh kayak pas aku dilabrak itu kayak gimana ya, kayak mana kayak apa ya, kayak wajahnya tuh senang tapi agak tertekan gitu, kayak gimana ya, kan dia takut kalau dia ketahuan ngomongin dia ngomong ke kelas itu loh. Di situ akan ngomong jujur kalau yang apa ya, yang ngomongin dia tuh si teman aku itu. Tapi tuh kak kelas nggak percaya, percaya tuh kayak aku yang ngomongin dia, katanya tuh aku ngomongin dia tuh kalau jalan kayak gini terus karena dia dempul gitu padahal enggak sama sekali. Aku udah kayak gimana ya, udah jelasin kayak
aku nggak ngomongin, sumpah demi Allah aku nggak ngomongin Salman loh, dia ngomongin udah kalian, aku udah bilang gitu tapi dia tuh tetap nggak percaya gitu loh. Dan aku di situ aku udah minta maaf, dan temen aku tuh kayak pas lihat aku ngomongin, kalau yang ngomongin dia tuh langsung gimana ya, wajahnya tuh kayak takut gitu loh, tertekan takut. Terus dia tuh habis itu dia tuh ditanyain gitu, ditanya-tanyain ngomongin apa aja tapi dia tuh nggak jujur. Tuh di situ aku bingung, terus aku ngomongin jujur dan jujurnya dia ngomongin apa saja. Di situ teman aku pas nggak di apa ya, kayak nggak di punya teman gitu, nggak ditemani. Lalu di situ besoknya tuh dia bikin ulah lagi, dan di apa ya, kayak yang pernah tuh aku gitu loh. Dan di situ dia tuh kayak mana ya, aku tuh ya fitnah kalau temannya itu gimana ya, kayak memfitnah aku, kayak bully gitu loh, padahal aku nggak bully sama sekali. Aku tuh nggak kenal dia siapa, karena tuh kayak kelas aja aku nggak tahu itu kelas apa kayak gini. Dan di situ teman aku tuh bikin ulah tuh kayak lama gitu loh, udah dari SD dia juga udah bikin ulah, dia pernah dikeluarin gitu loh. Jadi dia tuh kayak nggak merasa apa ya, kayak takut gitu loh kalau bikin ulah. Dia juga udah ngelakuin banyak gitu. Dan aku udah ya, aku lanjutkan tadi ya Mbak. Aku udah minta maaf kan ke kak kelas itu, walaupun aku nggak kenal, tapi tuh dia tuh gimana ya, wajahnya tuh eh gimana, kayak nggak suka gitu loh, kayak nggak ikhlas minta maaf, kayak maafkan aku. Dan teman aku tuh kayak gimana, gak suka gitu loh kalau bikin ulah itu yang kena aku. Jadi itu udah banyak yang kena aku kena. Dan kemarin tuh dia tuh sempat dipanggil guru karena bikin ulah yang apa yang kena aku gitu loh kak. Dia tuh kayak nggak takut sama sekali, tetap bikin ulah. Kemarin habis mecahkan kaca kelas gitu. Dan dia tuh kemarin juga apa ya, aku suruh jelasin kok aku yang anak gitu, tapi dia tuh nggak jawab gitu. Terus aku juga difitnah lagi gitu, kayak yang memecahkan itu aku, padahal aku itu posisinya yang nggak masuk gitu. Dan di situ dia tuh apa ya, kayak sama aku tuh disuruh minta maaf gitu loh, yang sama yang difitnah gitu, yang dia fitnah, tapi tuh dia nggak mau gitu. Dan dia udah disuruh minta maaf tapi dia tetap nggak mau gitu. Oke, jadi ceritanya Mbak Nita ini tadi itu difitnah sama seorang kakak kelas gitu ya Mbak ya. Ya sama teman aku. Oh, dikompor-komporin gitu ya Iya. Mbak ya. Oke. Kalau difitnah sih pastinya berat ya Mbak ya. Buat Mbak Nita ini ya. Oke. Bagaimana sih Mbak awalnya sampai kakak kelasmu itu percaya sama omongan temanmu? Kalau kamu itu ngomongin kakak kelasmu di belakang gitu Mbak. Gimana ya kak, kan pas awal ujian tuh dia tuh kayak teman aku tuh ngomong, Nita lo ngocok ke sak kelas lo, gue lo pacarmu masih jadi-jadikan gitu. Terus tuh kak kelas tuh percaya. Itu di situ terus timbul aku dilabrak gitu. Dan dia tuh kayak nggak ya, kayak langsung nyariin aku gitu loh. Dan aku dilabrak gitu, padahal aku duduknya sama perempuan. Oke, menurut Mbak Nita nih, kenapa sih temannya Mbak Nita itu mengadu domba Mbak Nita sama kakak kelasnya Mbak Nita ini tadi? Menurut Mbak Nita? Cuma ya kak, ya menurut aku Bingung. iya. Oke, jadi Mbak Nita ini belum mengerti gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, ketika eh, masalah itu terjadi nih Mbak ya, apa sih yang Mbak Nita rasakan pas masalah itu? Ya saat difitnah itu rasanya tuh kayak gimana ya, kayak sakit hati, nggak tahu apa-apa nggak difitnah. Dan kayak kalau
lama-lama difitnah tuh berkali-kali difitnah tuh kayak mentalnya tuh kayak nggak kuat gitu, selalu kayak mana ya nggak tahu apa-apa kok difitnah gitu. Oke, jadi Mbak Nita ini kayak merasa mentalnya itu kena gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, apakah Mbak Nita ini di kelas apa di sekolah nih Mbak? Apa Mbak Nita kayak sering merasa takut sendiri apa gimana? Apa menyendiri gitu? Gimana Mbak? Di kelas tuh Oh, aku seringnya menyendiri karena tuh takut ya, takut temannya tuh yang apa ya kayak juga beda gitu kayak takut. oke Mbak. Gimana kan temannya Mbak Nita sekelas yang lain kan masih banyak ya Mbak ya. Eh, Selain yang temannya Mbak Nita yang mengadu domba itu, responnya temannya Mbak Nita yang lain gimana Mbak? Ke Mbak Nitanya? Kayak kasihan gitu, terus saat aku kayak mau ditemani tuh aku kayak menolak gitu karena masih trauma sama teman gitu. Dan teman aku tuh kayak kalau lihat apa teman yang dilambat terus nggak tahu apa-apa tuh kayak kasihan gitu, jadi gimana ya kayak bela gitu. Eh, jadi Mbak Nita ini merasa kayak diserang gitu ya Mbak ya sama kakak kelasnya Mbak Nita tadi sama teman Mbak Nita yang mengadu domba Mbak Nita gitu ya Mbak ya? Apakah benar Mbak? Iya. Oke Mbak. Biasanya nih Mbak kalau punya masalah Mbak Nita ini cerita kepada siapa? Kalau di sekolah kan tadi masalahnya di sekolah ya, wilayah sekolah ya Mbak ya. Boleh diceritakan Mbak? Saya tuh kalau punya masalah tuh kadang cerita sama teman aku sama sahabat itu yang udah aku percaya gitu. Lebih sering tuh aku tuh kayak sini tuh di teman satu kelas yang paling baik gitu yang nggak ngomong-ngomong kayak nggak umbar gitu. Oke. Gimana sih Mbak responnya temennya Mbak? Kan Mbak Nita kan tadi eh, cerita kalau eh, cerita masalahnya Mbak itu biasanya di teman sejatinya Mbak ya. Ya, Nah, responnya temennya Mbak itu gimana? Apakah positif, apa mendukung, apa gimana, apa ganti mengolok-ngolok, apa gimana gitu Mbak boleh diceritakan kayak secara detail. apa ya kayak teman aku tuh gimana ya kayak kaget gitu kan dia tuh lama jarang nggak masuk gitu. Itu aku ceritain tuh kayak dia tuh kaget gitu dan dia tuh membela aku. Biasanya tuh dia tanya ke teman aku yang labrak gitu ya, terus dia tuh jelasin gini gini, terus dia tuh kayak gimana ya udah bantu jelasin tuh kayak udah bantu jelasin yang detail gitu loh. Itu gimana responnya tuh kayak kaget kasihan gitu. Itu gimana ya karena udah sering aku ceritain kan dia jadi tahu ya kayak gimana ceritanya gini. Dan kemarin tuh dia udah ceritain ke Kakel dan ternyata Kakel udah mana ya kayak kasihan udah kayak dilabrak gini dan dia minta maaf. Teman aku tuh juga udah bantu gitu akan udah berterima kasih ya. Biasanya tuh teman aku tuh apa ya kayak kan tanya lagi ya di apa ya dilabrak atau enggak, terus aku bilang enggak di situ, tapi tuh dia kayak kasihan gitu karena aku dilabrak karena aku udah sering gitu. Kemarin tuh dia kayak langsung nemenin aku kalau aku mana-mana tuh dia ikut gitu biar kayak nggak dilabrak lagi gitu padahal nggak tahu apa-apa. Oke. Nah, Mbak, tadi selain nih, selain Mbak Nita ini bercerita pada teman sejatinya Mbak Nita nih, apakah Mbak Nita itu pernah sekali-kali ya Mbak ya, kayak cerita sama guru BK, apa sama wali kelas, apa lapor kemana? Biasanya kan pihak sekolah kan menganjurkan untuk lapor ke guru BK, apa wali kelas gitu ya Mbak ya, boleh diceritakan Mbak. Saya tuh nggak cerita ke di wali kelas. Kayak kemarin pas aku tuh ada kayak di kelas sama wali kelas tuh aku cerita dan di situ wali kelas kan kaget ya. Ya tuh kayak gimana kayak langsung besoknya tuh teman aku dipanggil sama BK gitu dicerita. Aku juga dipanggil suruh cerita apa saja gitu yang
udah difitnah, dan di situ sama guru BK dan wali kelas aku kalau punya masalah suruh cerita ke dia biar masalahnya cepat selesai gitu. Oke Mbak, jadi Mbak Nita ini sudah eh, bercerita ya Mbak ya ke guru BK gitu ya Mbak ya. Oke, apakah ada penyelesaian Mbak, saran lah dari guru BK terhadap masalahnya Mbak Nita yang Mbak Nita ceritakan ke guru BK tersebut? Gak ada. Oh nggak ada Mbak. Gak ada karena guru BK tuh fokus apa ya ke temen aku itu nanya-nanyain gitu. Jadi aku tuh kayak cuma ditanyain tuh Masalahnya ya, gitu. habis itu aku suruh ke kelas lagi karena itu saat pelajaran gitu. Nah oke, jadi kan guru BK-nya sudah manggil temannya Mbak Nita nih. Temannya Mbak Nita itu kayak langsung menemui Mbak Nita apa tidak Mbak? Dia malah ke kelas lain gitu kan, di situ saat ya selesai dari BK kan saat istirahat kedua gitu ya, waktunya sholat gitu. Dia tuh malah ke kelas lain gitu sama gurunya tuh disuruh minta maaf tuh, dia tuh malah nggak mau gitu, nggak ke temannya yang lain gitu kayak di kelas lain gitu Bu. Oke Mbak, itu teman sekelasnya Mbak Nita ya? Iya. Oke, jadi setelah ke guru BK tadi, dipanggil guru BK tadi, temannya Mbak Nita ini tidak langsung ke kelas gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi temannya Mbak Nita belum meminta maaf ya Mbak ya setelah dipanggil gitu Mbak? Belum, karena dia takut gitu kembali ke sana, takut kayak diolok-olok sama teman kelas gitu. Oke, jadi dia juga takut untuk pergi ke kelas. Oke, tapi dari itu kakak kelasnya Mbak Nita tetap kekeh nggak suka sama Mbak Nita gitu Mbak? Udah enggak, udah saling minta maaf gitu, dan di situ ya kak jadi teman dekat gitu, ada minta maaf gitu sama teman aku, dibantu jelasin gitu, dan udah enggak kalau lagi udah enggak akan gitu. Itu guru BK juga tahu saat dipanggil, tapi itu kita kan dipanggil berdua ya ke BK, tapi itu udah maaf aja, jadi udah enggak jadi dipanggil BK lagi. Oke Mbak, tetapi temannya Mbak Nita ini sudah belum kayak berani masuk ke kelasnya Mbak Nita, apa kayak berbicara lah sama Mbak Nita apa gimana? Cuma kayak dia tuh kalau masuk kelas tuh cuma pelajaran doang, nanti kalau istirahat tuh ke temannya yang kelas lain itu, nanti kalau udah masuk baru kembali lagi ke kelas. Jadi dia sekarang tuh jarang ngomong gitu. Kalau di kelas karena dia juga agak dijauhin ya sama temannya, jadi takut gitu. Oh gitu Mbak, itu sampai sekarang Mbak kayak gitu Mbak temannya Mbak Nita? Kan dia tuh ya sampai sekarang sih, tapi dia tuh udah ditemani sama teman kelas itu, dia nggak mau nimbrung gitu. Oke. Saat jam kos gitu ya kan, pelajaran saat pelajaran ya, dia itu sama teman aku tuh diajak kayak gabung gitu loh, tapi dia nggak mau, malah menyendiri, dan dia tuh nggak jalan, cuma kayak gedek-gedek gitu. Oke Mbak, reaksinya kembali lagi ya Mbak ya, reaksinya Mbak Nita itu kayak ketika Mbak Nita itu pertama kali mendengar nih, kayak mendengar dari temannya Mbak Nita kalau oh itu loh bicarain kamu, reaksinya Mbak Nita tuh gimana? Kaget. Kita kayak kok tiba-tiba difitnah gitu, kayak kaget gitu loh. Jadi kaget karena temannya Mbak Nita itu menyampaikan hal-hal yang tidak benar ya, tidak serupa gitu ya Mbak ya. Itu sih hal wajar ya Mbak ya, karena kaget ya Mbak ya. Oke, Mbak Nita itu setelah mendengar temannya Mbak Nita mengolok-ngolok kayak menjelekan Mbak Nita itu, Mbak Nita kayak takut nggak sih masuk ke kelas untuk kan pastinya bertemu ya Mbak sama
Iya ya Mbak ya, Iya, takut nggak Mbak berceritakan Mbak? awal-awalnya tuh takut, tapi tuh lama-lama udah enggak. Itu awal-awal kan habis jadi fitnah gitu ya. Ya masuk kelas tuh takut gitu, takut dilabrak gitu lagi ya. Takut difitnah lagi, takut diolok-olok gitu. Kalau masuk ya awal-awal masuk jadi itu gerbang sekolah kita, itu udah kayak bingung apa ya, takut gitu loh mau masuk aja. Itu kan kadang bertemu gitu ya. Jadi kayak rasanya tuh takut banget gitu kalau mau sekolah. Oke Mbak, nah dari ceritanya Mbak Nita tadi nih, aku lihat sih Mbak Nita ini cenderung diam ya, takut gitu ya Mbak ya, dan kalau memendam sendiri sih enggak, tapi kan Mbak Nita sudah melaporkan ke pihak sekolah gitu ya Mbak ya. Apakah benar begitu Mbak? Iya, Oke, nah menurut Mbak Nita nih, apa sih cara Mbak Nita untuk membuat eh, Mbak Nita ini merasa lebih baik? ya apa ya kayak nggak ada itu namanya bully gitu, dan nggak ada nama labrak-labrakan sama kakak gitu. Oke, nah menurut Mbak Nita nih, eh, merasa merasa lebih baik apa justru Mbak Nita itu terbebani ya Mbak dari masalah tersebut? Terbebani Nah, boleh ceritakan Mbak. karena tuh kayak gimana ya, kaget kan awal-awal di fitnah tuh kan fitnahnya nggak cuma sekali, berkali-kali, jadi kayak kaget gitu. Gimana ya, kayak rasanya tuh kayak gimana ya, kayak kan fitnahnya tuh nggak satu kali gitu kan, berkali-kali udah banyak di fitnah, jadi banyak gitu. Dan tetapi akhir-akhir di fitnah tuh saya tuh kayak merasa itu motivasi gitu, karena ya kak jangan bisa kecelakaan saya, bisa kecelakaan dia kayak gitu. Oke Mbak. Nah, eh, Mbak Nita kan tadi merasa terbebani begitu ya Mbak ya. Oke. Eh, Kayak teman sekelasnya Mbak Nita ini apa juga nggak suka banget sama temannya Mbak Nita ini? Iya nggak suka banget ya, dia tuh udah pernah memecahkan kerja kelas, udah kayak ngewek satu kelas, kayak kelas jadi kayak kelasnya tuh kayak jadi gimana gitu loh. Kan dia dulu kan apa ya, kayak kelasnya tuh kompak gitu ya, tapi lama-lama gimana ya nggak kompak gitu loh kak. Oh, oke oke. Nah, sebelumnya ya Mbak ya, temannya Mbak yang mengolok-olok Mbak Nita ini apakah mempunyai dendam terhadap Mbak atau satu kelas teman satu kelasnya Mbak begitu Mbak? Apa boleh diceritakan? Kayaknya punya deh mbak, kan awal-awal MPS kan dia tuh kayak bajunya tuh roknya, dengan roknya tuh sobek dan bajunya tuh kotor. Terus sih sama teman-teman kelasku kayak di apa ya, kayak diolok gitu loh kak. Kalau kan kayak gimana ya, bercanda ya, tapi ki gimana ya kak, kalau kayak kak gimana ya kak, gimana ya, kayak ngolok-ngolok tuh kayak suam rokemu lo udah mono suwe lo Allah kayak gitu gimana ya mbak, Oh, di digituin. gila ya digituin. Nah itu kayak jadi marah kan. Biasanya tuh pas hari MPLS kedua dia nggak masuk karena Hmm, takut, dan bajunya tuh banyak jamur-jamurnya gitu loh mbak, kan warnanya pink gitu ya mbak, jadi kan oh, kelihatan. oke Mbak. Jadi dia itu merasa merasa dendam ya Mbak ya sama Iya, teman-temannya Mbak begitu ya Mbak. iya. Nah, setelah MPLS kan tadi ya Mbak ya, setelah MPLS itu apa sih yang dilakuin temennya Mbak ini? Apakah sudah langsung kayak balas dendam? Apakah gimana Mbak? Setelah nggak masuk tuh dia awal masuk lagi ya, itu kayak awalnya diam dan mau diolah teman aku lagi, kan itu bajunya itu kan udah baru kayak minjem adik kelas gitu. Ya itu kayak langsung gimana ya, berubah gitu loh mbak. Kalau ditanya itu dia tuh kayak nggak jawab gitu. Ya itu jadi diam gitu loh, tapi tuh lama-lama dia tuh kayak balas dendam gitu. Oke Mbak. Nah, ketika temennya Mbak tadi kan sudah dipanggil guru BK ya Mbak ya. Oke, apakah dia menyangkal Mbak?
Apakah dia menyangkal, Mbak? Gimana ya, kayak nggak tahu mbak, kayak dia tuh gimana ya, dia tuh kayak menyangkal tapi tuh agak gimana gitu loh mbak, kalau gimana ya. Oke, jadi Mbak Nita itu belum tahu ya, Mbak ya. Iya. Oke, Mbak. Lanjut ya, Mbak ya. Nah, dari ceritanya Mbak Nita nih, gimana sih Mbak Nita menghadapi situasi di sekolah dalam permasalahan Mbak Nita ini? Boleh diceritakan lebih detailnya, Mbak? Saya tuh takut pada temanku yang sebelumnya itu yang udah memfitnah saya mbak, jadi saya tuh lari ceritanya tuh ke temanku yang beda kelas itu mbak. Oke, Mbak, boleh diceritakan nih, Mbak. Eh, kan tadinya Mbak Nita ini lari bercerita ke teman beda kelas nih, Mbak. Boleh diceritakan, Mbak, teman beda kelasnya Mbak ini menghadapi merespon Mbaknya. Temanku tuh di sana tuh kayak jadi kasihan gitu sama aku yang pernah difitnah gitu mbak. Itu saya udah percaya sama dia karena saya udah kenal dia sejak SD gitu, MI gitu. Dulu pernah MI pernah satu kelas gitu mbak. Jadi saya sudah percaya. Jadi saya sering kayak cerita tuh ke dia gitu, lari cerita ke dia karena dia tuh juga tidak ngasih tahu siapa-siapa gitu cerita aku. Dan juga kayak orangnya tuh gimana ya mbak, diam gitu aja lah mbak, jadi kalau untuk cerita tuh nyaman gitu, nggak dikasih tahu siapa-siapa gitu mbak. Oke, jadi temannya Mbak Nita ini tetap menjaga rahasianya Mbak Nita, begitu ya, Mbak ya? Iya. Oke, Mbak. Nah, apakah teman Mbak Nita ini sejak MI itu apa cukup berdua sama Mbak Nita doang, Mbak? Enggak, jadi pernah tuh kak saat MI itu satu circle sama dia ada 5 anggota gitu, kayak lima gimana ya, kayak orang itulah. Dan tuh semua tuh kayak saling cerita-cerita gitu ke dia karena dia tuh gimana ya, orangnya tuh untuk cerita tuh nyaman gitu loh mbak intinya. Dan saat MI itu aku juga sering cerita sama dia masa-masa MI dan cerita ke temanku yang lain gitu, tapi dia sekarang tuh lagi mondok gitu mbak. Oke, jadi sudah pisah gitu ya Mbak ya, Iya. circle-nya ya tinggal teman Mbak yang di SMP tapi beda kelas gitu ya Mbak. Iya. Oke Mbak, apa sejak sekarang juga apa pernah main, apa tetap berkomunikasi dengan baik, boleh diceritakan Mbak? Ya alhamdulillah dari sekarang tuh tetap kayak berkomunikasi. Saat MI itu dia tuh kak janji gitu nggak akan asing gitu, jadi saat MI itu dia tuh kayak udah berjanji nggak akan asing sama satu circle gitu. Alhamdulillah di SMP nggak asing ya, kalau yang mondok itu ada liburan gitu ya mbak, dia tuh saling kayak berkomunikasi gitu, apa video call bareng gitu, saling cerita-cerita pengalaman di SMP dan di pondok. Oke, jadi tetap berkomunikasi begitu ya Mbak ya. Iya. Oke Mbak, nah kembali dari permasalahannya Mbak Nita nih. Mbak Nita kan tadi mempunyai masalah sama teman satu kelasnya Mbak Nita nih. Iya. Nah, teman sekelasnya Mbak Nita ini apakah mempunyai sahabat lain Mbak? Di teman di beda kelas, apa di satu kelas gitu? Dia punya di beda kelas gitu, jadi dia tuh kayak jadi sekarang tuh seringnya tuh dia kalau temannya itu yang beda kelas itu. Oke Mbak, boleh diceritakan Mbak secara detailnya ya Mbak, soal temannya Mbak ini. Itu kalau ya sampai sekarang ya mbak, dia Iya. tuh kalau saat istirahat dia tuh sering ke temannya yang beda kelas itu. Dia tuh kayak gimana ya mbak, kalau sama teman satu kelas tuh dia tuh masih takut gitu ya mbak, mau apa ya, kayak mau apa ya, mau berkomunikasi sama teman sekelas itu masih takut. Jadi tuh dia tuh larinya tuh ke teman yang lain gitu, kalau saat istirahat atau istirahat kedua mau saat gitu dia tuh ke kelasnya yang temennya yang lain itu. Oh gitu. Jadi di kelasnya nih Mbak, ini kan satu kelas sama Mbak Nita ya. Iya. Nah, di lingkungan
satu kelas nih, gimana Mbak situasinya Mbak? Karena Mbak Nita kan mempunyai masalah juga sama temannya Mbak Nita ini. Boleh diceritakan Mbak? Gimana ya, kayak situasinya tuh jadi kayak agak-agak gimana ya Mbak, kayak nggak berkomunikasi, agak gimana ya, nggak asik gitu lah kelasnya, karena ada kayak punya masalah sama teman sekelas tuh kayak nggak asik. Jadi kelasnya tuh nggak kompak gitu Mbak jadinya, karena ada yang mempunyai masalah sama teman satu kelas. Dan dia tuh kalau gimana ya, kalau berkomunikasi tuh kayak nggak bisa gitu, karena dia tuh nggak mau apa gimana gitu, jadi tuh jarang. Jadi kalau bicara-bicara atau berkomunikasi itu saat ada guru doang gitu Mbak. Oke, nah pastinya kan di kelas itu kan seumpama ya di mapel. Nah, kan pastinya ada kerja kelompok nih. Gimana Mbak pas kerja kelompok sama dia? Dia tuh cuma kayak bantu jawab, cari jawaban, tapi dia tuh kayak cuma diam mulu, kayak nggak takut untuk berkomunikasi gitu. Jadi kalau disuruh cari jawaban tuh dia tuh cuma cari jawabannya saja Mbak. Jadi tuh kalau disuruh duduk kayak berdekatan gitu ya Mbak, dia tuh kayak masih takut gitu Mbak. Oke, apakah ada teman lain yang mencoba mendekati? Ada Mbak, tapi itu dia kayak memiliki rasa takut gitu Mbak, kan dia tuh udah kayak gimana ya Mbak, takut gitu ya sama teman sekelas aku. Itu udah kayak ditemani Mbak, udah sering diajak gabung gitu, tapi dia takut gitu, nggak mau, tetap nggak mau gitu Mbak. Mama aku duduk di samping dia tuh akan geser-geser gitu Mbak, kayak takut gitu. Kalau diajak ngomong tuh dia mana ya Mbak, takut kayak tegang gitu kalau diajak ngomong gitu. Oh, jadi Mbak Nita ini pernah ya kayak mengajak berkomunikasi pada temannya Mbak ini? Iya, tapi dia tuh kayak takut gitu Kak, cuma diam mulu. Kalau duduk berdua gitu dia tuh kayak geser-geser gitu karena takut gitu. Oke, apa pernah Mbak Nita ini menanyakan, kenapa sih kamu takut seumpama kayak gitu? Gimana, Mbak? Yang pernah itu teman aku gitu. Oke, boleh diceritakan. Saat istirahat gitu kan, dia kan temennya nggak masuk ya kelas lain, dia tuh diajak ngobrol, dia ditanyain kok kenapa nggak gabung sama teman-teman, kayaknya dia takut karena masih trauma nanti kayak gimana ya, kayak diolok-olok lagi, nggak ditemani lagi gitu, padahal udah ditemani gitu ya Mbak, udah kayak mana ya, kayak udah sering diajak gitu kemana-mana, tapi itu dia tuh kayak nggak mau, masih takut gitu Mbak. Oke Mbak, tadi kan temennya Mbak Nita ini sempat masih takut gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, apakah yang temannya Mbak Nita yang menanyakan itu juga direspon baik dengan temannya Mbak Nita yang memfitnah Mbak Nita ini? Alhamdulillah dia tuh direspon baik gitu Mbak. Jadi kayak yang cuma yang difitnah tuh satu kelas tuh cuma aku sama sama siapa ya, temanku gitu, katanya dia tuh fitnah karena teman aku itu ya Mbak, dia tuh yang apa ya, memecahkan kaca kelas itu. Oke, tadi yang difitnah 2 orang gitu ya, Mbak Ya, Nita sama temennya Mbak Nita tersebut. Nah, oke Mbak, eh, apakah ada masalah lain Mbak di kelas kayak seumpama ya Mbak ya? Seumpama pas disnatalis kan pastinya ada disnatalis ya. Kayak seumpama pas disnatalis itu ada menghias kelas gitu dan temennya Mbak Nita yang memfitnah Mbak Nita ini eh, seumpama kayak nggak bantu-bantu gitu apa pernah Mbak? nggak pernah, dia tuh walaupun dia tuh saat itu menghias kelas dia tuh bantu-bantu, tapi dia tuh nggak ngomong sama sekali, kayak dari itu aku ya sebenarnya aku nyuruh dia motong-motong kertas origami gitu ya Mbak, dia tuh nurut, tapi dia tuh kayak nggak ngomong gitu Mbak, karena diajak ngomong tuh dia tuh suaranya kayak tak apa ya, nggak canggung gitu Mbak, kayak takut gitu Mbak, tegang gitu. Itu kalau di apa ya, kayak didekati gitu ya Mbak, dia tuh kayak menghindar gitu Mbak, dia tuh ya, kayak memiliki rasa takut gitu Mbak sama teman sekelas gitu Mbak.
Nah, oke Mbak. Jadi, menurut Mbak Nita nih, apakah temannya Mbak Nita ini yang diam itu, kayak mempunyai trauma gitu Mbak atas masalah yang dia alami begitu? Kayaknya tuh dia punya deh Mbak, cuma ya kayak kan habis kayak memfitnah jadi udah dipanggil tuh dia tuh kayak gimana ya Mbak, kayak diolok-olok gitu ya Mbak, sampai dia tuh hampir pernah mau dibully tapi nggak jadi gitu karena udah ketahuan guru itu diolok-olok nama bapak gitu loh Mbak, sama sama ibu. Dan dia tuh ternyata ayah ibunya tuh udah ya hanya udah meninggal, ibunya tuh kayak sakit-sakitan gitu loh Mbak. Tuh jadi dia tuh trauma, kalau mau kayak mau diceritain tuh kayak takut gitu, mak menghindar gitu Mbak, trauma karena dia trauma hampir apa ya Kak, kalau diajak ngomong sama teman satu kelas dia tuh kayak cuma gimana ya, jawab tuh suaranya tuh pewelan, terus kalau mau dipegang tuh kayak dia menghindar gitu loh Mbak, jadi kalau duduk tuh dia tuh geser-geser gitu. Oke. Nah, eee, apa ada saran dari enggak, maksudnya, apakah temannya Mbak ini yang menurut Mbak Nita mempunyai trauma ini, apakah pernah, datang ke guru BK untuk konsul, apa ke wali kelas begitu Mbak? Dia tuh pernahnya tuh ke wali kelas Oke. saat habis apa ya kayak kita kan dia tuh dipanggil ke BK gitu ya Mbak, dia tuh kayak di habis dari BK tuh kayak diolok-olok gitu ya Mbak, dan dia tuh udah kayak takut, terus dia tuh coba cerita ke wali kelas dan sama wali kelas tuh kayak direspon dengan baik gitu ya Mbak. Dan saat apa ya kayak udah habis cerita sama wali kelas tuh teman aku tuh kayak lega udah cerita, tapi tuh masih gimana ya kak, takut-takut gitulah Mbak intinya. Oke, jadi, temennya Mbak ini, pernah melakukan cerita kepada wali kelasnya Mbak Nita begitu ya, Mbak, ya? Iya, Apakah atas permasalahan yang satu kelas gitu, Mbak? iya dia tuh cerita tuh apa ya, masalah yang diolok-olok gitu loh Mbak, yang nama ayah sama ibunya gitu. Oke, nah, saat setelah, temannya Mbak Nita ini melaporkan ke wali kelas nih, gimana respon wali kelasnya Mbak Nita ini? Kasihan gitu, dan saat sudah cerita itu langsung ditegur gitu loh satu kelas sama wali kelas gitu, yang ngolok-ngolok nama ayah sama ibunya gitu. Oke, sempat ditegur ya, Mbak, ya. Nah, setelah itu, apakah teman-temannya Mbak Nita ini, eee, tetap mengolok-ngolok apa gimana, Mbak? Udah enggak, selama setelah ditegur tuh dia tuh udah kayak teman laki-lakiku ya, terutama ya Mbak yang ngolok-ngolok tuh gitu, kayak dia tuh udah nggak mau ngolok lagi, ternyata kasihan gitu. Itu pernah ditanyain, ternyata tuh dia tuh kasihan gitu Mbak, ternyata kan dia nggak tahu ya kalau ayahnya udah meninggal punya sakit-sakitan tuh dia tuh nggak tahu. Dan di situ sama wali kelas saat dia nggak masuk itu loh yang di apa ya, yang di fitnah aku tuh, yang Oh, fitnah aku, iya. nah kan nggak masuk ya Mbak. Dan guru wali kelas aku tuh kayak cerita gitu kayak tentang hidupnya dia, dan di sana tuh kasih kan teman yang terutama yang laki-laki kan yang ngolok-ngolok ya Mbak, itu kan merasa kasihan, dan besoknya kalau dia masuk tuh dia tuh udah gak diolok-olok, coba kayak minta maaf itu sama temen aku itu. Dia kalau minta maaf tuh dia tuh kayak nerima ya Mbak, udah kayak memaafkan gitu ya, tapi tuh kayak kalau tangannya dipegang gitu ya Mbak, kayak dia tuh tangannya tuh kayak keder gitu Mbak, kayak takut gitu loh Mbak. Oke, jadi, kayak mempunyai trauma berat gitu ya, Mbak, ya, di Iya, satu kelas ya, Mbak, ya? iya, Oke, aslinya sih, kasihan ya, Mbak, ya, temannya Mbak ini. Nah, kembali lagi ya, Mbak, ya, ini, dari permasalahannya Mbak Nita sama temannya Mbak Nita itu tadi, apakah sudah selesai apa, gimana, Mbak, saat ini? alhamdulillah udah selesai ya Mbak, udah saling apa ya, maaf-maafan gitu ya Mbak, udah dia tuh udah nggak mau fitnah lagi, karena ternyata tuh kayak dia tuh mau fitnah itu mana ya Mbak, kayak ya kayak bercanda gitu ya Mbak, tapi tuh bercanda itu agak keterlaluan gitu. Dan
saat ini udah kayak baikan gitu, udah minta maafan, kayak maaf-maafan bareng gitu. Tapi itu dia tuh terkadang ya Mbak, itu kalau bercanda gitu ya Mbak, kayak gimana ya, melebihi batas gitu Mbak bercandanya itu, mana ya kayak kayak gimana ya kan kan sesudah Novita itu ya Mbak, itu kayak kan dipanggil ya orang tuanya, tapi kan orang tuanya nggak dateng, dan itu ngolok-ngolok aku dengan nama ayah dan ibu aku, dan di situ kan jika masih aku nggak terima ya, aku kalau apa ya kalau ganti gitu Mbak ya. Kembali. Dan itu kayak ternyata aku nggak tahu kalau ayahnya udah meninggal dan ibunya tuh sakit-sakit, jadi kayak aku kasihan banget, tapi dia tuh kayak nggak kasihan gitu, malah tetap ngolok-ngolok, dan ketahuan guru lagi dia minta maaf aku lagi, dan besoknya dia udah nggak mau ngolok-ngolok nama bapak aku, ibu aku udah nggak mau, dan disitulah dia langsung berubah drastis gitu loh Mbak, udah jadi orangnya tuh diaman gitu loh Mbak. Jadi itu kayak ya kalau diajak ngomong tuh dia tuh cuma diam, dan kalau mau dideketin dia tuh kayak menghindar kayak gitu Mbak. Oke, jadi temannya Mbak Nita ini sempat berubah gitu ya Mbak ya Iya, sudahannya. Tapi permasalahannya Mbak Nita ini sudah cukup selesai begitu ya Mbak ya. iya, Oke, nah itu kan masalah sama temannya Mbak Nita yang tadi. Nah, kalau masalahnya Mbak Nita sama kak kelas Mbak Nita itu gimana Mbak? Alhamdulillah udah selesai ya Mbak masalahnya, udah saling minta maaf gitu, dan apa ya udah kayak enggak kayak ya labrak-labrakan udah enggak, sekarang tuh kalau bertemu tuh saling nyapa gitu Mbak, udah kayak udah selesai lah intinya Mbak, kayak masalahnya dia tuh udah berubah drastis juga, kalau tak kayak lihat aku tuh dia tuh menyapa gitu Mbak. Oke, jadi sudah saling menyapa begitu ya Mbak Iya, ya. Oke Mbak. Eh, Tadi kan kakak kelas kan pastinya mempunyai teman satu circle juga kan, katanya Mbak kan pernah di brok gitu ya Mbak ya, iya, di labrak. iya di labrak gitu ya. Nah gimana kayak kan tadi kakak kelasnya Mbak Nita sudah merespon dengan baik Mbak Nita. Iya. Gimana dengan teman-temannya Mbak? Cuma teman-temannya tuh juga udah saling ya kayak saling sama aku. Ya kalau tahu aku tuh kayak dia tuh kalau lihat kadang tuh juga kayak selalu senyum gitu. Udah ya kayak nggak labrak-labrakan juga. Dan dia tuh sering ke kelasku untuk main sama teman-teman aku juga, sama aku juga gitu Mbak. Oke, sudah berteman dengan baik nih ya Mbak ya. Nah eh, pastinya nih kan tadi Mbak Nita kan melaporkan masalahnya Mbak Nita itu kan kepada guru BK nih Mbak sama wali kelas ya. Oke, nah pastinya ada guru BK atau wali kelas itu menanyakan persoalan atas masalahnya Mbak Nita nih, kayak progresnya itu gimana, apakah sudah baik, apa belum gitu ya Mbak ya pastinya ya. Nah oke, dari guru BK nih apakah ada eh, omongan kayak saran apa kayak apa ya kayak menyuruh Mbak Nita ini suruh gini, kakaknya suruh gini gitu Mbak, diceritakan. Pernah, itu kalau dia tuh guru BK tuh pernah bilang kalau dia labrak-labrakan itu lebih baik jujur, diam, dan langsung laporkan ke guru BK atau wali kelas gitu Mbak. Oke Mbak, itu dari guru BK. Iya, Kalau dari wali kelas Mbak? wali kelas cuma bilang kayak suruh kalau habis kayak punya masalah tuh langsung suruh cerita ke guru BK atau wali kelas gitu, dan kalau sampai akhlak labrakan sindir-sindiran itu langsung suruh lapor gitu sama wali kelas atau guru BK gitu doang. Oke Mbak, eh, baik. Apa Mbaknya dari cerita ini untuk merasa lega apakah belum Mbak? Alhamdulillah udah Setelah lega. oke, setelah menceritakan masalah ini, Mbak Nita ini merasa lega gitu ya Mbak ya? Iya, Oke Mbak. Nah, eh, kedepannya nih Mbak, saya mau tanya nih, kedepannya Mbak Nita ini dari persahabatan nih mau kayak gimana Mbak untuk kedepannya kan Mbak Nita setelah SMP ini kan eh,
ya masih sekolah SMA, kuliah, kerja, begitu ya Mbak ya. Pandangannya Mbak Inta gimana Mbak? Tidak ada masalah sama satu sekolah gitu ya Mbak, terutama, dan tidak ada kayak saling tidak apa ya, kayak tidak sendiri-sendirian gitu, tidak pilih-pilih teman, tidak kayak kayak apa ya Mbak, kayak tidak apa ya, kayak temannya tuh dijauhi gitu, enggak Mbak. Oh, jadinya Mbak Nita ini tidak mau mempunyai konflik pada teman kayak pas Iya, SMA besok-besoknya itu nggak mau ya Mbak ya. iya, Oke Mbak. Nah, izinkan saya merangkum atas ceritanya Mbak Nita ini tadi ya Mbak ya. iya, Oke, Mbak Nita ini mempunyai masalah pada seorang teman satu kelasnya Mbak Nita yang memfitnah Mbak Nita pada kakak kelasnya Mbak Nita gitu ya Mbak. Dan alhamdulillah juga eh, temannya Mbak Nita ini sama kakak kelasnya Mbak Nita ini sudah berubah gitu ya Mbak ya. Oke, iya, oke Mbak. Nah, ini waktunya sudah kurang lebih 40 sampai 45 menit, Mbak. Saya akan akhiri sesi konseling hari ini. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi konseling hari ini, Mbak, eh, kita akan merencanakan pertemuan selanjutnya ya, Mbak ya. Nah, ini Mbak Nita mau kita pertemuan selanjutnya di hari apa, Mbak? minggu depan aja ya Mbak. Oke, di minggu depan ya, Mbak ya. Jam yang sama aja ya, Mbak ya. Iya, Oke, tempat yang sama ya. iya, Oke Mbak, kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat progresnya temannya Mbak ini tadi setelah meminta maaf ya Mbak ya. Oke, kita lihat di sekolahnya Mbak Nita dulu kayak gimana responnya gitu ya Mbak ya. Nanti Mbak Nita laporkan ke saya pas kita sesi konseling selanjutnya. Begitu ya Mbak ya. iya. Oke Mbak, ini sudah siang ya Mbak ya. Oke Mbak, kita akhiri saja sesi konseling hari ini Mbak. Terima kasih sudah menghadiri sesi konseling hari ini sama saya ya Mbak ya. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Oke Mbak.